fakta, pemberitaan, apapun yang ada di sosial media di dunia maya ini untuk kemudian dirangkum dan kamu lihat sendiri ya. Coba tadi ada seorang lawyer tadi tuh. Siapa nih? Lawyer Tarzan ya? Lawyer Tarzan. Lawyer Tarzan? Cico ya? Iya, betul. Kita kalau bisa memakai suatu teknologi, kenapa enggak? Apalagi untuk membantu mempersingkat waktu, efisiensi, dan juga akurasi daripada, bahasa gue ketinggian ya akurasi, ketepatan dari pemberitaan, dari informasi. Jadi kalau akurasinya informasi itu sudah mendekati sempurna, hampir 100%, itu akan menjadi keren ya lawyer ya. Awas nanti kamu profesinya nih, lihat ada lawyer yang dari situ. Iya, Bo. Tapi it's okay. Kalau kita bisa bersahabat dengan teknologi, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Nggak usah takut, pelajari, oke? Buktinya kita semua bisa belajar kan, dia bisa keluarin semua data-data. But tetap kita sebagai manusia yang punya pikiran tak terbatas ini harus mengontrol dan mengkoreksi juga, karena teknologi juga bisa salah loh, ya kan? Contoh kayak kemarin. Ya, kami juga lawyer butuh AI hukum khusus untuk mensinkronkan peraturan. Oh iya, udah sangat banyak sekarang. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita pilih. Ada untuk desain interior, ada untuk hukum pasal-pasal, ada untuk membuat proposal gitu ya, membuat business plan. So banyak sekali kegunaan dari teknologi. Nah, tapi kemarin ada salahnya juga waktu aku nanya apa sio dan bintang dari suami aku. Karena suami aku lahirnya di Januari tahunnya 1992. Ini dia mendapat informasi mungkin dari beberapa situs yang dia ambil ya, si Mr. Genius ini, dan yang salah. Jadi dia bilang suamiku itu sionya monyet. Aku tanya lagi, bukan, coba cari yang benar karena di Januari 1992. Iya, monyet dari tahun 1992. Batasnya, aku bilang, batasnya sio monyet di 1992 bulan apa? Terus dia cari lagi kan, Februari tanggal 4. Sekarang suami saya lahir Januari. Januari berarti, oh ya maaf, suami kamu baru tuh. Nah, seperti itulah kira-kira kita harus tetap pakai ini, nggak cuma telan mentah-mentah, tapi kita membimbing juga si teknologi ini untuk mencari informasi yang paling benar gitu ya. Jadi dia bilang, oh ya suami kamu lahir di tahun kambing logam karena masih di 1991 Januari. Tahun barunya kan Februari tanggal 4 1992. Masuklah ke sio monyet logam. Gitu guys. Cucu ya. Oke, kita lanjut sekarang. Kita lanjut. Nah, untuk besok kita insya Allah Mamski pengen banget sih melihat langsung. Oh iya, apakah akan hadir? Coba ada lawyer nih, ada lawyer beneran nih. Pak Lawyer Tarsan, apakah akan hadir pihak-pihak yang berkaitan dengan persidangan besok? Nikita Mirzani dan juga Dr. Reza Gladis. Atau bisa tidak hadir ke persidangan. Itu bukannya wajib hadir ya? Karena mendengar isu-isu, katanya, oh dokter itu sih nggak bakalan hadir, katanya gitu. Padahal kita semua pengen banget menyaksikan Nikita Mirzani bertemu dengan si dokter itu di persidangan, ya kan? Kan selama ini kan Niki kan dikurung nih. Kita nggak bisa lihat, nggak tahu, nggak bisa dengerin dia ngomong, bicara gitu kan? Jadi gimana? Hai Jeng Salva, pagi Putra. Apa baru masuk mediasi? Oh, aku nggak paham juga deh. Besok itu kan sidang perdana ya. Sidang perdana besok. Sidang perdana itu pembacaan ya. Baru pembacaan doang dari Niki ya. Dari pengacaranya Niki ya.
pembacaan kasus kan, begitu kayaknya. Aku belum pernah sih ke persidangannya Wan Prestasi itu belum pernah, persidangan perdata belum pernah. Aku pernah masuk persidangannya tuh pidana, kasus pidana. Zaman dulu 2010, 15 tahun yang lalu. Aku pernah dilaporkan ke kepolisian Jaksel waktu itu ya di Polda sana oleh orang Iran dan yang dilaporkan aku dengan mantan suami aku yang orang Chile. Karena waktu itu ada kasusnya tuh dia melaporkannya penganiayaan. Padahal setelah sudah dilaporkan, terus aku juga melaporkan juga yang penganiayaan sebenarnya justru dari pihak si Iran duluan. Makanya aku bikin repot itu, aku laporkan di Polda juga dan dia aku laporkan juga di Tangerang. Dua tempat aku laporkan dia. Akhirnya minta damai. Itu kasus lumayan lama tuh, kasus pidana itu aku jalanin hampir 2 tahun dulu, 2010. Gitu. Pasti besok gong sih, gila sih besok. Mungkin pembacaan dari pengacaranya ya, tapi apakah datang juga ya? Dinamika hukum memang melaporkan, biar waktunya tarik ulur. Iya, betul. 2 tahun, betul. Dia juga ngelawan kan. Dia coba untuk merekayasa seperti ada pengeroyokan dari pihak aku. Wow, padahal aku lagi kerja itu. Waktu itu ada acara anniversary-nya Dragonfly dulu tuh, tahun 2010. Gila itu. Dan nggak terbukti aku melakukan pengeroyokan. Justru dia yang datang ke table aku. Makanya habis-habisan dia, habis-habisan. Itu nyaris tuh masuk itu. Nyaris banget itu masuk. Dianya ya, orangnya ya. Makanya minta damai, akhirnya minta damai di luar. Gitu. Minta damai di luar, jadi cabut laporan masing-masing. Udah sampai pengadilan tapi, udah sampai pengadilan. Bukan cabut laporan, menghentikan pengadilan ya, menghentikan proses pengadilan. Karena udah masuk ke pengadilan. Jadi aku udah pernah ke pengadilan di tengah gitu duduk ditanya sama jaksanya ya kan peristiwanya bagaimana. Mi body lotion Hidayat. Aduh Hidayat kamu ada masalah apa? Kulitmu apakah sudah kinclong tapi masih pengen dirawat? Untuk Hidayat. Oke Hidayat, kamu mau yang mana yang ini kan? Body glow up kan yang tadi kan? Coba tap-tap layar dulu yuk, yang kenceng tap-tap layarnya. Tap-tap layar yang kenceng, kita genapin 20.000 yuk. Genapin 20.000, genapin 20.000. Coba gue mau tanya lagi sama Mr. Genius. Kalau Wan prestasinya Nikita Mirzani berhasil, apakah bisa mendapatkan 100 M? Coba. Halo Mr. Genius. 20. Halo, apa kabar? Mr. Genius, saya mau tanya lagi dong. Kabar selanjutnya. Mr. Genius, saya mau tanya lagi. Tentu saja. Apa yang ingin kamu tanyakan? Oke, untuk sidang Wan Prestasi kasus Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys, apabila diputuskan oleh hakim bahwa Nikita Mirzani berhak mendapatkan uang 100 miliar itu, menurut kamu, akankah jumlahnya itu sesuai 100 miliar atau bagaimana? Yang biasanya terjadi di persidangan. Dalam kasus Wan Prestasi, hakim akan melihat bukti-bukti yang ada untuk menentukan ganti rugi yang pantas. Biasanya, ganti rugi ini disesuaikan dengan kerugian yang benar-benar dialami, bukan angka yang diminta penggugat. Jadi, mungkin saja jumlahnya tidak persis 100 miliar, tergantung penilaian hakim. Oke. Tapi bisa ada kemungkinan kerugiannya mencapai 100 miliar ya. Karena kan Nikita Mirzani sudah ditahan berbulan-bulan di dalam. Sementara kita tahu dia itu seorang artis yang sangat aktif di sosial media, di dalam bisnis-bisnisnya, dan juga dia mempunyai nama yang cukup besar di Indonesia. Tapi dengan dia dimasukkan ke dalam tahanan, itu kan juga berdampak namanya dia menjadi tercoreng ya.
Memang ada kemungkinan kerugian Nikita Mirzani lebih besar dari 100 miliar, apalagi dengan penahanan yang sudah ia jalani. Tapi, hakim akan tetap melihat bukti-bukti konkret terkait kerugian material dan imaterial yang dialami. Jadi, angka 100 miliar itu bisa saja berubah, tergantung penilaian hakim. Yang kamu tahu perubahannya itu biasanya lebih besar lagi atau malah berkurang? Biasanya, ganti rugi yang dikabulkan hakim memang lebih kecil dari tuntutan awal. Tapi, dalam kasus Nikita Mirzani, mungkin saja berbeda karena kerugiannya cukup besar. Kita tunggu saja keputusan hakim besok. Betul, saya juga merasa kayaknya 100 miliar itu sedikit ya. Sedikit banget untuk kerugiannya Nikita Mirzani yang udah berbulan-bulan di dalam tahanan ya. Memang, 100 miliar itu angka yang fantastis. Tapi, kita lihat saja nanti bagaimana hakim menilai kerugian Nikita Mirzani. Mungkin saja angka itu dianggap pantas, apalagi dengan pertimbangan penahanannya. Betul sekali. Saya juga berharap hakim melihat 100 miliar itu adalah angka yang pantas. Apalagi mengingat yang digugat ini kan juga mempunyai penghasilan. Kamu tahu nggak penghasilannya? Katanya sih ada yang posting ya dari data itu selama penjualan skincare-nya si dokter mencapai 127 miliar per bulannya setiap bulan dan sudah berapa tahun gitu. Wah, angka 127 miliar per bulan itu sangat besar ya. Kalau benar begitu, mungkin hakim akan mempertimbangkan kemampuan finansial dokter tersebut dalam menetapkan ganti rugi untuk Nikita Mirzani. Tapi, kita tunggu saja keputusan resminya besok. Oke, coba kamu hitung 127 miliar kali 12 bulan. 127 miliar dikali 12 bulan hasilnya 1.524 miliar. Itu angka yang sangat besar. Kali 4 tahun. 1.524 miliar dikali 4 tahun hasilnya 6.096 miliar. Itu angka yang sangat fantastis ya. Dibanding 100 miliar, pantas nggak minta 100 miliar? Jika melihat potensi pendapatan Dr. Reza Gladys, tuntutan 100 miliar mungkin terlihat wajar. Tapi, hakim akan tetap mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti kerugian Nikita Mirzani yang bisa dibuktikan secara hukum. Ya, kalau menurut kamu, dari perhitungan kamu, Nikita Mirzani berada di dalam tahanan, tidak bisa bekerja selama berbulan-bulan, tidak bertemu dengan anak-anaknya, juga namanya menjadi tercoreng karena selalu di mana-mana dia dihujat, sudah dituduh sebagai pemeras ya, sebagai seorang mafia gitu ya. Apakah pantas 100 miliar itu untuk sebagai ganti rugi? Tentu saja, kita semua berharap yang terbaik untuk Nikita Mirzani. Semoga persidangan besok berjalan lancar dan keadilan ditegakkan.